terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Teguh mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Aku mau pastikan, kira-kira kita ini mau belajar mata pelajaran apa? Apa jelas ya? Nah, kalau benar-benar udah siap, pasti buku IPA-nya sudah ada di mejanya masing-masing? Sudah siap untuk mengikutinya? Sebelumnya kalian cek terlebih dahulu di sekitar bangku kalian apakah ada sampah atau tidak. Bagus sekali, berarti kalian benar-benar menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Sebelum memulai pembelajaran, ada yang harus kita sepakati ya dalam proses pembelajaran siang hari ini sebelum mulai pelajaran IPA. Oke, perhatikan. Kalian kan belajarnya membawa Android ya. Jadi, gunakan Android kalian sebijak mungkin. Jangan untuk mencari atau membuka aplikasi yang lain-lain selain konteks pembelajaran pada siang hari ini ya. Paham? Gunakan itu saat berdiskusi dan mencari informasi saja. Oke, karena pembelajaran pada hari ini itu sudah siang sekali ya, di jam terakhir, kita mari kita ice breaking lah, biar suasana makin hidup. Paham? Oke, kita berdiri semua ya biar lebih semangat. Ayo kita tepuk IPA. Inovatif, P proaktif, A hasil. Kita ini memang harus semangat dalam belajar. Kenapa? Karena belajar itu adalah salah satu bentuk kita menuntut ilmu untuk meraih masa depan yang kita inginkan ya. Jadi janganlah kalian itu malas-malasan untuk belajar. Oke, kalian lihat nih, ada gambar apa ini? Oke, rokok sama ada orang rokok sama ngopi. Sering nggak sih kalian temukan hal seperti ini? Udah pernah nggak sih mencicipi kopi? Pernah. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah ngopi? Melek ya? Ngantuk ngilang. Nah, sebenarnya itu zat antara kopi dan rokok ini ada kaitannya nanti tentang hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya. Kenapa kamu merokok? Kalau saya sih supaya keren aja. Kalau anak SMP-nya bilang, saya sudah ketagihan bro. Terus kalau anak SD-nya bilang, saya ikut-ikutan saja sama kalian. Kayak gitu ya. Miris sekali ya, anak-anak sekolah sekarang udah banyak yang merokok. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Zat adiktif. Kalau kemarin kan kita sudah belajar mengenai zat aditif ya. Masih ada yang ingat tuh zat aditif itu yang seperti apa? Contohnya apa? Macam-macamnya. Ada pengawet, antioksidan, pewarna, penyedap, pemanis. Oke, pemanis. Benar sekali ya. Yang lain juga udah pada tahu ya. Kan pada pertemuan kemarin kita sudah belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama nanti diharapkan kalian akan mampu menjelaskan dampak penyalahgunaan zat adiktif itu sendiri ya. Oke, dalam pembelajaran Ibu selalu tekankan ya, kalau dalam proses kegiatan pembelajaran itu selalu Ibu nilai ya. Ada 3 jenis penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Misalnya rasa percaya diri, tanggung jawab ya, kerjasamanya itu akan Ibu nilai. Mengerti? Jadi semuanya yang ada di dalam proses kegiatan Ibu nilai. Yang kedua itu adalah pengetahuan. Nanti akan ada tes kemampuan awal dan tes evaluasi di akhir ya. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik agar mampu menyelesaikan tes evaluasi nanti. Paham? Lanjut. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran Ibu akan melakukan
pelajaran IPA WhatsApp ya, grup WhatsApp-nya. Coba dikerjakan. Oke, kenapa sih kita ini penting sekali belajar mengenai zat adiktif ya? Kenapa? Karena memang zat adiktif ini dampaknya itu sangat-sangat berbahaya bila disalahgunakan. Ini ada gambar apa? Ya, orang tadi sedang operasi menggunakan obat bius ya pasti ya. Kalau nggak dibius sakit nggak? Iya, sakit sekali. Adapun kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, perhatikan. Yang pertama, kegiatan itu dilakukan secara kelompok. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Belajar pendidikan dengan cara praktikum dan berinteraksi maupun diskusi, menentukan data dan menyajikan. Selain itu nanti akan ada presentasi. Mengerti ya? Oke, kita langsung masuk ke kegiatan inti ya. Ayo simak video ini ya. Berkecanduan narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya ibu, anak hingga keponakan. Ibu pelaku meluapkan tangis kesedihannya saat sang anak ditangkap polisi. Lihat. Lihat ya keduanya. Tangis pilu seorang ibu pecah saat putranya Mardiansyah ditangkap polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Sang ibu tidak kuasa menahan rasa kecewa dan kesedihan akibat putranya berperilaku tidak terkendali akibat kecanduan narkoba. Kita langsung lanjut ya untuk kasus yang kedua. Nih, ada anak lagi di ini ya, dikasih oksigen ya, balita. Terpapar residu asap rokok ayahnya bayi ini meninggal karena terkena pneumonia. Kalian bisa baca artikelnya di LKPD. Sebuah tulisan kutipan bahwa ada seorang balita itu meninggal terkena pneumonia karena terpapar residu asap rokok ayahnya. Kalau sudah dibaca, kalian boleh menuliskan hal-hal yang tidak kalian ketahui dari kedua masalah yang ibu tayangkan tadi dari video dan artikel ya. Tuliskan masalah-masalah yang kalian temukan juga ya. Oke, boleh didiskusikan, ayo. Sudah semua menuliskan? Oke, sudah menuliskan masalah-masalah yang sudah teramati tadi. Kalian bisa lanjut di tahap berikutnya, yaitu membuat rumusan masalah dari masalah yang kalian tuliskan tadi. Buat pertanyaan minimal 2. Misalnya ya, bukan contoh. Misalnya kalian bertanya, apa sajakah kandungan pada rokok, gitu ya, sehingga dia membahayakan kesehatan. Boleh ya, itu contoh yang lainnya bisa kalian kembangkan. Ngerti? Proses penyelidikan ya. Ayo, mari kita berliterasi menggunakan bahan ajar yang sudah dibagikan. Buku IPA-nya juga bisa digunakan dan Android-nya pun juga bisa digunakan untuk searching di internet ya, di Google browsing ya. Ayo kerjakan di halaman 4. Oke, gunakan Android-nya, manfaatkan bukunya bisa dibaca karena di buku juga lengkap, di bahan ajar pun juga ada. Ayo berdiskusi, soalnya semuanya ini bernilai ya.
bahan ajarnya manfaatkan, karena di bahan ajar juga sudah lengkap. Ya. Menghayal, seolah-olah itu terjadi padahal tidak terjadi. Itu harusnya. Kalau ada mereka juga ada dosa itu ada dia ini nggak pakai golongan, dia bisa ada 3 mas memang yang disebutin tadi, yang disebutin teman tuh tadi sudah benar. Bagus sekali, tadi sangat antusias dan proaktif sekali. Apanya? Tadi mungkin karena ada celah udara ya, maksudnya waktu megangin tisunya kurang rapat. Semua aja udah seperti itu, apalagi ini ya, kalian bayangkan nih sekarang, kalian diskusikan di fase 4 itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Itu terkait tentang pendidikan dari literasi maupun percobaan yang sudah kalian lakukan. Ayo, diskusikan. Bisa gunakan bahan ajar, internet, dan lain sebagainya. Yang ada di LKPD. Oke, gunakan
sendiri apa ya. Terus yang kedua, bagaimana cara kerja zat adiktif. Yang sudah, jangan mengobrol. Oke, biar mempersingkat waktu. Yang sudah bisa melanjutkan ya. Kita langsung bahas aja ya. Oke, bisa membantu pembahasan. Oke, Ibu mau bertanya dari diskusi kalian. Berdasarkan penyelidikan, ada yang tahu apa itu zat adiktif dari hasil penyelidikan? Oke, kamu kan udah selesai, coba bacakan zat adiktif itu apa sih? Oke, benar. Apabila dikonsumsi akan mengalami ketergantungan atau adiksi ya, kecanduan. Bagus sekali. Oke, kelompok mana yang siap membacakan yang kedua? Bagaimana cara kerja zat-zat adiktif tersebut? Oke, kelompok 2. Sehingga orang-orang itu bisa kehilangan kesadaran bahkan kematian atau merasa ketagihan. Karena zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya. Zat adiktif menimbulkan gangguan pada sistem saraf, neurologis, gangguan kesadaran, halusinasi, gangguan jantung, dan peredaran darah. Oke, jadi zat adiktif itu biasanya akan mengganggu sistem saraf kita ya, sehingga orang-orang yang udah ketagihan, terkontaminasi dengan zat-zat tersebut, misalnya bisa mengalami kecanduan ya, atau hilang kesadaran, halusinasi dan lain sebagainya. Bagus ya. Beri aplaus ya untuk kelompok 2 tadi dan kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapannya. Oke, di fase 4, Ibu mau bertanya siapa yang bisa menjawab bagaimana ya upaya kita sebagai pelajar agar terhindar dari dampak penyalahgunaan zat adiktif khususnya narkoba tadi. Oke, yang lain dibacakan. Menghindari pergaulan bebas. Oke. Lanjut. Kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menghindari pergaulan bebas ya, dan ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Bagus banget. Ada yang mau menambahkan lagi? Makanya berusaha agar kita ini yang sudah kecanduan ya berusaha untuk berubah lah ya. Kasihan organ tubuh kita ya, lainnya jantung kita, ginjal kita, terutama paru-paru kita. Karena efeknya nggak cuma di paru-paru, bisa di seluruh organ tubuh di dalam tubuh kita ya, bisa terdampak pula. Sudah semua ini? Sudah. Oke, bagus sekali. Kalau sudah, Ibu mau bertanya nih. Tadi setelah kamu melakukan percobaan bahaya asap rokok, bagaimana perbandingan kapas pada jenis rokok filter dan non filter? Ada yang bisa? Oke, ini ya, ini dulu baru itu. Oke. Kuning kecoklatan, sedangkan rokok non filter lebih coklat. Oke, kalau yang ini? Rokok filter warnanya kuning kecoklatan dan rokok non filter warnanya lebih coklat hitam. Oke, yang non filter? Yang filter malahan yang lebih coklat hitam. Non filter. Non filter. Oke, terus yang ini lebih pekat, sedangkan yang filter tidak. Ayo, ada yang tahu? Iya, karena tidak ada penyaringannya. Jadi zat-zat adiktif yang berbahaya, misalnya nikotin sama tadi lolos begitu saja. Jadi pendapatnya lebih pekat. Ngerti ya? Yang berikut sendiri, perhatikan. Kira-kira zat-zat berbahaya apakah yang terkandung dalam rokok sehingga bisa mengakibatkan warna kapas itu tadi berubah menjadi coklat? Oke, kelompok 1. Ada tar, terus
Oke, diedit. Kalau ada ini diinin. Nih, banyak kan? Kalian edit ya. Nih. Pilih yang mana temanya? Kalian bisa edit kata-katanya. Ya, ini kan bisa diedit kata-katanya sesuai keinginan kalian ya. Pilih yang mana? Ayo. Ini bisa. Nih, itu kata-kata juga diedit aja. Ibu harap semuanya bisa menjelaskan maksud dari poster itu ya. Mengerti? Oke, bagus banget. Yang belum transfer siapa aja? Kelompok lagi. Yang belum memperhatikan yang lain. Kelompok satu akan menyampaikan hasil karyanya. Oke, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bahaya dari rokok. Perkenalkan, Ya. nama saya Ruby. Ya. Saya dari juga. Ya. Dermawan. Oke. Langsung saja. Apa konsep kalian posternya itu? Tentang apa? Stop bahaya stop merokok dan bahayanya. Oke, bisa dibacakan. Maksudnya apa itu? Yang lainnya dengarkan. Di kapa kamu bisa dibacakan tulisannya. Tahukah kamu banyak zat atau kandungan yang berbahaya pada rokok? Tahu ya. Terus ada apa aja? Apa data yang menyebabkan batuk dan sesak nafas? Ya, yang lainnya jago. Terangkan. Karbon monoksida yang berpengaruh negatif terhadap pernapasan dan pembuluh darah. Ya. Dan ketiga, nikotin. Jantung berdebar, tekanan darah meningkat. Oke. Selain menyebabkan penyakit berbahaya, merokok juga merugikan secara keuangan. Ya. Bagaimana cara supaya berhenti? 1. Mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. Nah. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Gunakan teknik dan kebiasaan berhenti rokok. Ya. Yang lainnya jago. Dokter. Terus? Udah. Oke, posternya sangat menarik sekali ya. Lengkap mengenai kandungan-kandungan zat pada rokok dan bagaimana supaya pecandu aktif itu bisa berhenti. Itu ada cara-caranya dengan cara konsultasi, minta dukungan, rajin berolahraga ya. Bagus sekali tuh presentasi kelompok 1. Posternya sangat mewakili tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok 2. Ayo. Saya Kak Bila. Ya. Kamu presentasikan bahaya rokok bagi kesehatan. Ya, apa saja? Kita mengetahui bahwa rokok itu banyak sekali bahayanya bagi kesehatan. Maka Ya. dari itu, tema dari poster kita adalah Jangan malu mengatakan saya bukan merokok. Oke. Banyak yang bilang berhenti merokok itu sulit karena jadi jangan ditujukan merokok dengan cara 1. Menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, menghindari hal yang terkait rokok seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis.
Oke. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Jangan malu mengatakan bahwa kamu bukan perokok. Lakukan hal-hal positif yang lain seperti membaca dan hobi yang sehat. Bagus sekali posternya, sangat inspiratif. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ayo silakan duduk. Kita beri kesempatan ke kelompok lain yaitu kelompok 4. Bagus sekali tadi hasil karyanya sudah membuat kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini. Oke, Bu minta perwakilan kelompok 1. Oke, bacakan kesimpulan yang kalian peroleh pada percobaan ini, pada kegiatan hari ini. Apa yang kalian peroleh? Berdiri biar tak kesel. Apa yang sudah kalian dapatkan? menjaga agar kita terhindar dari rokok. Oke. Tahu dampaknya. Dampaknya sangat berbahaya bagi tubuh, Ya. terutama bagi paru-paru, Ya. bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ya, bagus sekali ya. Selain itu, kandungan dalam rokok Ya. itu bisa menyebabkan organ tubuh yang lainnya juga, dan saraf bisa tidak berfungsi. Oke, bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita beri aplaus. Oke, siapa yang sampaikan kesimpulan? Oke, kelompok 2. Ayo bacakan kesimpulan yang kalian peroleh. Kita mengetahui bahayanya zat adiktif bagi kesehatan, menjauhi pergaulan bebas agar tidak kecanduan rokok. Iya. Kita juga mengetahui bahwa asap rokok juga berbahaya bagi tubuh kita maupun orang lain. Iya, benar sekali ya. Untuk kesimpulan yang sudah disampaikan tadi bahwa asap rokok maupun yang menghisap ataupun yang terdampak di sekitarnya juga dapat efek buruknya ya. Bagus, kita dihapus ke kelompok 2. Lanjut ke kelompok mana lagi? Kelompok 3 ya. Bacakan kesimpulan yang kalian peroleh. Kita mengetahui apa sebab akibat buruk yang terjadi apabila mengonsumsi rokok. Ya. Karena rokok tetap saja berbahaya walau ada 2 jenis rokok, Ya. yaitu rokok legal dan rokok non-legal. Keduanya sama-sama mempunyai akibat buruk bagi tubuh. Iya, rokok itu termasuk bahan zat aditif yang memang sudah berbahaya ya. Walaupun memang edarannya tidak dilarang, tapi memang dampak buruknya itu sangat buruk sekali ya. Oke, lanjut. Jadi aku ke kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo bacakan hasil kesimpulan yang kalian peroleh. Kita dapat mengetahui apa saja bahaya merokok. Kita dapat mengetahui apa saja racun yang terkandung dalam rokok. Oke, benar sekali. Kalian tahu bahaya dari rokok dan racun yang ada di dalam rokok. Ibu rasa pembelajaran kalian ini untuk menyampaikan kesimpulannya sudah bagus sekali ya. Ibu akan memberikan sebuah penekanan dan penguatan mengenai zat aditif itu sendiri. Apa sih itu zat aditif? Perhatikan, jangan ngobrol ya. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi itu akan menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi ya, apabila disalahgunakan atau dikonsumsi secara berlebihan. Oke, macam-macam zat adiktif itu ada 3. Ada narkotika, ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya tadi kalau di LKPD zat adiktif psikoaktif lainnya ya. Terus yang kedua ada zat adiktif narkotika dan zat adiktif psikotropika. Ngerti? Ngerti. Ciri-ciri kecanduan narkotika sebutkan ada apa aja? Ya, menurun terus mata merah dan pupil kecil. Terus organ tubuh banyak yang rusak, daya tahan tubuh menurun terus. Biasanya orang-orang pecandu narkoba itu biasanya badannya itu kurus ya, nggak ada yang gemuk ya. Kalau dia sudah parah ya, walaupun dia makan sebanyak apapun, dia akan terlihat kurus karena itu tadi organ-organ tubuhnya banyak yang rusak ya. Mengerti? Oke, dampak negatifnya. Yang terakhir adalah kematian. Apakah kalian mau berujung mati karena bahan-bahan zat adiktif? Tidak. Makanya hindarilah bahan-bahan berbahaya tersebut ya, yaitu narkotika,
narkotropika tersebut ya. Masyarakat dan pemerintah, jadi semuanya saling berkontribusi agar kita ini tidak terjerumus ke dalam lembah hitam, yaitu penyalahgunaan zat aditif, narkotika, psikotropika dan yang lainnya ya, narkoba. Oke, seperti itu aja. Mungkin ada cuplikan video yang bisa kalian tonton. Nih, yang merokok ini kan. Bu, tolong bayinya jangan dekat dengan orang yang merokok, karena asap rokok ini membahayakan kesehatan bayi loh. Lindungi keluarga kita dengan menjaga kesehatan lingkungan dan pola hidup yang sehat. Ayo kita lakukan kesimpulan tadi ya. Tadi zat aditif itu apa? Zat yang menyebabkan kecanduan apabila dikonsumsi dan disalahgunakan. Menyimpulkan bahwa pembelajaran pada pagi hari ini sudah tercapai tujuan pembelajarannya ya. Bagus sekali. Untuk itu kalian bisa mengerjakan soal yang ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp untuk evaluasi kalian pada pembelajaran hari ini. Kerjakan. Waktunya tidak lama, hanya 3 menit saja. Kalau sudah, ibu akan merefleksi kegiatan pada pembelajaran hari ini. Misalnya, adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak ada, paham semua ya. Apakah adakah yang kurang tepat atau diperbaiki oleh guru saat proses pembelajaran? Tidak ada. Beneran? Waktunya sudah pas? Oke, terus pembimbingannya sudah maksimal belum ibu? Oke. Terus apakah harapan kalian untuk depannya? Apakah sudah sempurna? Oke, kalau sudah, terima kasih atas refleksi dan umpan balik yang sudah kalian berikan. Karena kalian sudah menganggap ibu sudah baik, tidak ada kekurangan, berarti untuk pembelajaran berikutnya ibu akan mengoptimalkan lagi ya, akan mempertahankan proses pembelajaran yang inovatif ini ya, yaitu dengan cara praktikum dan memanfaatkan teknologi. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini untuk tindak lanjut kalian di rumah, nanti kerjakan tugas ya, yaitu merangkum materi mengenai zat aditif dan bahayanya. Mengerti? Oke, dan itu kerjakan soal-soal uji kompetensi yang ada di buku IPA tentang zat aditif. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oke, bagus sekali. Kalau tidak, terima kasih. Semoga nanti kedepannya kita lebih aktif lagi ya. Ibu juga akan memperbaiki pembelajaran yang lebih inovatif lagi dan menyenangkan untuk kalian. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Sudah kita cukupkan ya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa ya. Oke, untuk ketua kelompoknya boleh dipimpin untuk ketua kelas ya. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Itu Teguh ya. Ayo Teguh. Ayo pimpin. Mari kalian bawah untuk menutup pelajaran ini. Mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita tutup langsung ya pembelajaran pada siang hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum